Halo semuanya, jadi episode Mercusuar hari ini gue udah sama dua bintang tamu yang bakal ngejelasin tentang sejarah atau budaya dari kapal pinisi. Jadi beda sama yang kemarin kita udah liput tentang kapal pinisi itu kayak gimana. Nah kali ini kita bakalan cerita-cerita sama pelakunya juga deh, pelaku sejarahnya juga pokoknya ya. Nah kita langsung aja kenalan sama bintang tamu gue udah ada di sini. Halo Om. Halo. Halo. Om kenalan dulu deh. Pertama dari Omnya. Om namanya siapa? Pak Darwis. Kalau Om? Gamarudin. Amarudin. Oke, berarti aku manggilnya Om atau mau Bapak aja nih? Terserah aja. Terserah. Yes. Oke, Om, mau nanya-nanya nih Om. Kan aku udah pernah singgah ke pembuatan pinisi nih ya Om. Sekarang aku pengen tahu tentang sejarahnya nih Om. Apa sih Om tentang kapal pinisi? Boleh siapa nih Om jelasin? Mungkin Pak Darwis lebih senior ya. Barangkali kalau kita bicara tentang pinisi, kita bisa lepas dari asal usulnya. Iya. Pertama-tama itu kalau saya tidak salah, yaitu kapal Padewakan namanya. Padewakan. Wow. Itu cikal bakalnya pinisi. Oke. Itu dipakai dulu untuk armada, termasuk armada perang Oke. untuk nelayan, untuk angkutan. Sesuai waktu, karena tuntutan zaman, mungkin masalah angkutan apa karena tidak mampu lagi kecil, maka dibuatlah pinisi. Oh, oke. Nah, dibuat pinisi, dibuat itu di Tanah Biru sini. Dia itu angkutan ke barang-barang logistik dari Jawa, Makassar, Jakarta, Gresik, dari mana semua kan. Nah itu cikal bakalnya itu ada pinisi. Oh, jadi awal mulanya itu namanya itu Padewakan ya? Ya, cikal bakalnya dari Padewakan. Oh, berarti kalau misalkan kalau aku mau nanya sedikit nih, Padewakan gitu berarti ukurannya itu nggak sebesar pinisi yang sekarang ya? Betul enggak sebesar. Oh, gitu. Kalau misalkan sekarang Om, dari Padewakan sendiri nih Om, udah nggak ada ya Om? Atau masih ada nih Om sekarang? Oh, enggak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi ya? Perbedaannya tapi apa sih Om? Padewakan sama pinisi itu apa? Itu kapasitasnya, besarnya, dengan fungsinya. Oke, kalau boleh tahu fungsinya tuh bedanya apa Om? Kalau pinisi kan layarnya ada 7. Oh, 7. Kalau Padewakan paling 2, 3. Oh, Karena oke. pada zaman itu kan tuntutannya tidak banyak. Oh, pada zaman itu. Ya, seiring waktu, karena tuntutan zaman, maka dibuatlah pinisi. Oke, gitu ya. Tapi ini kalau misalkan tadi kan dengar-dengar juga nih Om, Padewakan tuh udah sampai negara Australia. Aussie ya Om. Oh ya, Gimana sih Om tuh sejarahnya atau ceritanya Om boleh diulik nggak Om? oh iya, untuk dibikin kembali sebagai perjalanan sejarah karena orang Makassar dulu kan dia pakai Padewakan ke Darwin Aborigin. Oke. Nelayan. Pada saat itu orang Makassar kan baru India itu Australia. Ya. Nah, orang Australia punya kaitan sejarah dengan Makassar. Dan ada namanya Madagaskar. Bukan. Bukan ya. Dar Aborigin. Ada memang kampung Makassar di sana. Iya. Oke, di luar sana ya? Tapi lebih banyak di Aborigin. Maka pada sini tahun 87 dibuatlah itu kapal Padewakan. Oh, dibuat kembali ya Om, Iya, di tahun kembali. 87. Bapak Tilas. Itu. Bapak Berarti ya Tilas. perjalanan sejarah untuk ke Australia. Darwin. Jalan tuh Om, kapalnya dari sini ke Aussie ya? Jalan. Wow, Tanpa jalan. mesin, Tanpa mesin? pakai layar, Tidak pakai navigasi. tidak ada Sedikit sentuhan, tidak ada sentuhan modern. Tidak ada sentuhan modern? Iya, betul sekali. Materialnya saja tidak ada besi, aluminium, apa plastik tidak ada. Semua terbuat dari Semua kayu. terbuat dari kayu dan yang alami semua. Wow. Layaknya saja terbuat dari apa ya? Karoro. Karoro tuh apa tuh? Karoro itu dari daun, ada daun Lontar ya, dari kalau nggak daun salah. lontar dikeringkan, Oke. Terus dianyam. dibuatlah itu. Berarti udah semuanya itu kayu, layarnya aja dari daun. Daun. Terus untuk awaknya itu dia apa namanya, krunya kamarnya dipakai apa namanya itu? Pakai Atap ya? Atap dari rumbia. rumbia. Rundi ya. Sangat Pokoknya tradisional. Kapal itu memang tradisional sesuai dengan pada zaman itu. Yang Tahun pertama 87 itu ya? Iya. Wow. Kebetulan saya ikut bikin itu. Ah, pelaku sejarah kan, yang seperti saya bilang tadi, pelaku sejarahnya langsung ada di sini. Tapi yang waktu
saat dikirim nih Om atau berjalan lah ya, kapalnya itu kan nggak pakai mesin, Iya. nggak pakai navigasi kayak zaman sekarang kan. Itu Iya. bagaimana Om perjalanannya Om? Kalau boleh tahu. Itulah keahliannya orang-orang sini. Weh, deh, apa tuh Om? Dia kan sudah biasa ke sana, jadi dia itu kalau navigasinya dia mengandalkan bintang saja. Wow, berarti kayak di film-film kapal bajak laut tuh Iya. beneran jadi Om? Iya, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Indonesia punya lagi. Maliin Tanah Biru. Oke, Bulukumba. Bulukumba. Dia Bulukumba. berangkat dari Makassar sampai ke Darwin, Origin. Wow. Sampai di sana langsung masuk museum. Udah dimuseumkan ya Pak? Sekarang ada di Museum Darwin, Museum Australia. Darwin Aussie. Nah, Namanya Hati Marege. apa? Hati Marege. Hati Hati Marege. Marege. Iya. Hati Marege. Nah, buat kalian yang penasaran bisa langsung di Google aja. Buka saja Hati Marege. Atau nanti aku bakalan tunjukin fotonya. Oh, Terus Om, kalau misalkan kapalnya itu saat tahun 87. Nih aku penasaran banget nih sama kapal ini Om. iya, iya. Kapal Pak Dewa. Padewakan. Diberi nama Hati Marege. Hati Marege, lebih mudah Hati Marege nih Om. Iya. namanya. Nah Om, pas nyampe di Aussie nih Om, itu antusiasnya negara sana tuh bagaimana Om Oh, luar melihatnya? biasa. Wow. Itu suka Origin. Aha, Begitu dia tahu mau ke sana, aha. langsung dia sambut. Dia persiapkan penyambutan luar biasa untuk kapal ini. Mereka bilang saudara saya dari Makassar datang. Wow, hebat banget. Aku sampai speechless loh. Ya, waktu pelepasan ada dari suku Aborigin ke sini. Makassar. Oke, perwakilannya tuh ya? Iya, pelepasan dilepas gubernur, masih gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Berudi. Iya. Zaman itu seperti saya juga belum lahir Om. Profesor Dr. Ahmad Betul. Berudi. 87 tuh? Iya, 87. Wow, berarti benar-benar sampai seheboh itu dan seluar biasa itu ya. Iya. Om. Itu kenapa sampai akhirnya tercetus mengulang kembali sejarah tuh Om? Sampai akhirnya membuat lagi Padewakannya dan akhirnya sampai di Aussie itu ide atau bagaimana tuh Om? Oh iya, ide itu dari Australia, namanya dulu Peter Demakule. Oke. Dia antropolog Ah. dari Australia datang ke sini. Ingin membuat perjalanan sejarah suku Makassar ke Aborigin. Oh, itu sejarah asal mulanya ya Om? Iya, asal mulanya suku Makassar ada Aborigin. Wow, berarti sayang banget tapi ya kenapa harus orang luar ya yang ngangkat sejarah tentang ini ya? Kenapa nggak orang Indonesia juga ya Om ya? Ya, sebenarnya Hah? sama, Sama. kolaborasi, Oke. sama-sama kebutuhan dia juga, kebutuhan kita juga. Tapi dengan bangganya sih kita otomatis dengan ada kapal kita di sana, kita warga Indonesia bangga sih, patut bangga banget sih, keren banget. Sangat bangga. Banget apalagi pelakunya ada di hadapan aku langsung ya kan. Om, kalau misalkan pada tahun itu berapa orang tuh Om? Dari nahkodanya? Ada 7 orang. 7 orang Om? Ya, ada satu nakodanya termasuk ahlinya di navigasi semua. Navigasi Warga asli alami. sini. Oh, asli sini. Walaupun pada waktu itu kita belum tidak pakai navigasi yang seperti sekarang, tetapi hanya pengalaman dan ilmu perbintangan yang mereka Oh, berarti pakai peta, Iya. si bintang. Nah, itu. Dia tidak pakai peta lagi dia. Nggak pakai peta? Iya. Cuma nalurinya saja. Nalurinya. Oh, wow. Karena dia sudah biasa di laut. Oke. Orang sini orang biasa kan. Nah, kodanya udah handal banget ya Om. ya? Iya. Wow, keren banget. Itu 7 ukuran orang. kapalnya kecil. Kecil. Sekecil apa tuh Om, kalau boleh tahu? Iya, panjangnya 14 meter, 13 meter. 13 meter panjangnya. Iya. Lebar kurang lebih Lebar 4 meter ya. Iya, 3 meter lebih lah. Oh iya, nggak terlalu besar ya Om. Iya. Aku sangka tuh Jadi besar. besar ombak. Iya. Ombak tingginya 6 meter. Sedangkan kapalnya ini cuma Kapalnya berapa? cuma tingginya 1 meter lebih. Wow, nggak kebayang Yang sih Om. pastinya sih mereka terombang ambing ya. Survive-nya ya Om, Iya. bertahannya berapa hari tuh Om perjalanan Om? Tinggal 29 hari. 29 hari Iya. di Sampai laut. Oh, 29 hari di laut sampai. sampai Om. Tidak mengandalkan mesin, mengandalkan layar saja. Menantang ombak. Iya, berarti ketika lagi angin tidak ada, itu Iya. bagaimana tuh ya Om Ya, ya? dia hanyut-hanyut di laut, menunggu angin. Iya.
Makanya menempuh dengan waktu 29 hari ya Om. Keren banget pakai makanya pelaut-pelaut itu di sini hebat-hebat semua. pelaut di sini. Iya. Pelaut di sini hebat banget. Yang pasti bahwa ada pelaut telur, berarti ada kapal yang kuat, yang kokoh. Oke. Nah Om, itu udah tentang ke Aussie. Iya. Ada lagi info dari warga juga tentang ke Madagaskar yang tadi Om juga sempat ngomong. Madagaskar. Ada Madagaskar. Ini Nusantara. Nah kalau boleh tahu tuh apa? Vancouver kan ada. Vancouver kan ada ya. Kalau boleh ceritain tuh tentang Pinisi sampai ke Madagaskar tuh gimana Om? Kalau itu Pinisi itu dia sudah modern. Oh udah berbentuk Dia modern. Pinisi. Mhm. Dia sudah Pinisi. Dan bentuknya juga besar. Besar. Udah berapa meter tuh? Dia sekitar 30-an. Oke, berarti dari yang pertama sebelum Pinisi itu udah kelar Aussie, yang akhirnya di Madagaskar pun Pinisinya yang sudah modern, udah pakai mesin, interior dan lain-lain ya Om. Ya seperti Sudah ada juga navigasi. udah modern ya Om ya. Ya. Modern tapi tetap orang sini tuh? Iya, artinya daripada akan ke Pinisi. Ya. Kan sudah ada inovasi sebenarnya dari situ. Ya. Awalnya dari aman sudah. Modern. ikut zaman lah begitu. Betul, kita yang mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti kita. Ya, Seperti sekarang kan sudah banyak sekali perubahan. Yes. Sekarang sudah inovasi ya, sesuai permintaan kebutuhan. Betul, betul, betul. kalau Pinisi itu sesuai dengan permintaan, sesuai kami. Awalnya sih digunakan sesuai untuk kebutuhan. apa namanya? Hmm. Niaga. Penjualan ya? Iya, ke Jawa sana. Oh, oke. Iya. Kalau misalkan request nih Om, Pinisinya itu bisa maksimal berapa kamar Om kalau di request? Kalau dulu karena bulan Januari dulu cuma antar kargo. Oke. Satu kamar saja. Oh, dulu satu kamar ya? Satu kamar. Adapun kamar-kamar di bawah itu cuma dibikin-bikin untuk tidur-tidur saja. Tidur sebentar, tidur sebentar. Nah, ya, awaknya Pinisi dulu paling tidak sampai 10. Wow. Dan itu pakai layar, belum pakai mesin. Oh. Pada awalnya Mm. itu satu kamar karena tuntutan zaman seperti saya bilang tadi itu. Sekarang kan lain, bukan lagi kargo. Sekarang ada wisata. Yes. Maka Pinisi itu banyak bentuknya. Tetapi Iya, iya. ciri khasnya Pinisi itu tiang layar. Oke. Pinisi itu harus 7 Layarnya. layarnya. Oke. 3 depan, 2 utama, 2 di atas. Oke, jadi kalau yang belum 7 layar bukan Pinisi itu. Ada juga ciri khas satu finish lagi yang dicekkan itu gulingnya, guling samping. Guling samping. guling Oh, samping. yang Kemudi. Dia Kemudi samping. kiri kanan biasanya. Oh, gitu. Karena dulu belum pakai mesin. Ya, masih Sekarang manual. sudah pakai mesin, kemudiannya di bawah. Sudah modern. Oke. Berarti sehebat itu ya? Ya, jadi kapal di sini di sini sesuai dengan tuntutan zaman, Sesuai permintaan konsumen juga. Oh, berarti kalau misalkan ada pemesanan kayak misalkan mau 10 kamar, Iya, bisa. bisa. Wow. Pernah. sesuai dengan ya, harganya juga kan. lain. Oke, kalau harga mah kita udah ulik kemarin harganya luar biasa. Iya. Ya, Luar biasa banget. ya, jadi persoalan itu di sini bahan baku. Kenapa tuh Om, kalau bahan bakunya? Bahan baku kan dari luar, Oke. dari Sulawesi Tenggara, Maluku. Dari luarnya itu masih dalam Indonesia ya? Iya, Bukan di luar negeri di sana. luar provinsi. Oke, berarti kalau misalkan lagi apa bahannya misalkan lagi habis atau gimana, dengan adanya pandemi saat ini, jadinya juga susah ya Om? Nah, Susah, itu sudah jadi sekali. masalah. Itu jadi masalah. Oke. Karena pandemi ini semua menguras tenaga, pikiran dengan uang. Oke, atau tenaga, pikiran, serta uang. Apalagi nih Om yang harus aku tahu tentang Pinisi nih Om? Apa yang mau ditahu? Ya. Oh. Silakan bertanya. Kalau ditanya Pinisi, Kopi dulu sedikit. silakan Om. Kita minum dulu, diminum dulu. Siap, Ini siap. kopinya Cambai ini, Cambai. Dan tadi aku udah sambil minum juga nih. Karena seru. Berkat apa aku jadi tahu nih tentang Pinisi. Sejarahnya dari namanya sebelum Pinisi. Kalau misalkan dulunya nih Om, kenapa sampai bisa? Tadi kan Om bilang tuh nakodanya terbaik nih. Iya, ya. Berarti di sini kan gak usah ditanyain lagi dengan Nggak, nakodanya ya. Iya. Udah, Tidak perlu formal apa sertifikat. ya, udah the Di atas best. profesor lah. Profesor. Kalau misalkan sejarahnya nih Om, sampai akhirnya Pinisi atau kapal ini nih
ada kalau gue tau nih bener-bener sejarahnya itu bagaimana sih Om? Kan kalau aku dengar-dengar kan tadi katanya kayak dari desa ini menemukan jangkarnya atau gimana akhirnya dijadikan satu kesatuan. Oh itu lain lagi sejarahnya. Oh beda lagi nih Om. Kan biar kebanyakan karena sekarang gini Om, zaman sekarang mungkin info atau cerita-cerita itu sudah gampang didapatkan dengan internet. Tapi sayangnya kan kita belum tahu itu benar atau tidak. Nah kalau aku kan pengen ngobrol sama orang tuanya langsung nih. Halo Bang, biar aku tahu. Kalau itu sih sebenarnya kami juga tidak menyalahkan informasi-informasi. Ya, nggak bisa dikesalahin juga. Cuma kan kita dalam hal ini tidak mau berdongeng lah, kita mau berbicara yang rasional saja. Oke, berarti kalau itu termasuk dongeng dan mitos ya? Atau saya juga tidak berani katakan begitu. Oke. Artinya kita percaya lah. Oke, nenek moyang kita soal laut. Kalau menurut sejarahnya begitu kan. Ya, jadi kalau yang bercerita mitos zaman dulu gitu. Itu karena aku udah bercengkrama juga sama warga-warga juga, dapat info nih guys. Kalau misalkan dulu itu tuh kapalnya itu zaman sebelum Masehi malah itu mitosnya salah satu pasangan lah ya Om ya, pergi menaikkan kapal, terus habis itu kapal itu menabrak karang, pecah, dan ditemukanlah beberapa puing yang akhirnya itu dari satu desa lainnya. Jadi sebuah puzzle dan menjadi satu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ini yang aku dapat infonya sih seperti itu juga. Oke Om, kalau misalkan sekarang nih Om, yang aku tahu juga kan Pinisi udah modern banget nih Om ya. Di Jakarta pun ada salah satu wisata dengan Pinisi juga Om. Iya. Dengan dia bisa membuat pesta di atas kapal dan yang lain. Ternyata kalau misalkan kita mau lihat sejarahnya tuh gak cuman untuk sekarang kalian yang di luar sana cuma wisata dan Pinisi, sejarah itu panjang guys, gak cuman sekedar truk jadi kapal. Jadi itu ada historinya gitu. Historinya itu sejarah banget dari zaman gak tahu lagi deh, takut juga karena aku bukan pelaku sejarah ya kan. Cuma kalau kita mau bahas panjang cerita. Satu hari Om. Iya. Wow, lumayan ya Om berarti ya. Oke Om. Kalau misalkan sekarang Om, Pinisi Om, dipakainya kalau untuk ikan dan lain tuh beda-beda juga ya Om berarti kapalnya. Biasanya beda. Kalau untuk ikan sekarang bukan Pinisi lagi. Apa tuh? Oh berarti dulu Pinisi ya Om? Zaman dulu. Dulunya sumbernya tetap di situ. Dari situ. Dari Padewakan. Karena dari situ percaya ada namanya Pajala. Iya. Pajala itu apa? Kapal ikan. Ini kapal ikan yang kecil. Mirip Padewakan. Tapi lain sesuai kebutuhannya. Oh iya, berarti zaman dulu benar-benar sesuai kebutuhan juga ya. Pinisi dibikin kebutuhannya untuk kargo yang jauh gitu. Sekarang sudah berubah fungsi menjadi kapal wisata gitu. Yes. Berarti untuk nelayan yang sekarang pun udah khusus kapal nelayan, perahu ikan dan lainnya. Wow, jadi kapal nggak semuanya bentuknya kapal guys. Ada bentukannya tuh spesifikasi itu berbeda-beda sebenarnya. Tergantung peruntukannya. Tergantung peruntukannya dan tergantung requestannya. Betul banget. Baik Om. Kira-kira ada lagi nggak nih Om yang harus milenial itu tahu tentang Pinisi Om? Kalau Pinisi itu sekarang ini karena sudah dibuat dengan sesuai kebutuhannya, maka kalau mau tahu Pinisi jalan-jalan ke Tanah Biru. Nah, betul. Kalau kalian mau tahu sejarahnya, bentuknya, pembuatannya, caranya bagaimana, main ke sini langsung, Tanah Biru. Nah, wajib banget main ke sini. Sekali lagi pokoknya semoga Pinisi bakalan lebih dikenal lagi. Dan jangan lupa guys, UNESCO itu sudah menetapkan Pinisi itu apa? Warisan dunia. Warisan dunia. Warisan dunia tak benda. Tuh, ditetapkan 2017 dari Indonesia. Dan di saat itu juga di Bulukumba juga ya? Di sini. Di sini langsung ya? Di sini diserahkan sertifikatnya. Diserahkan sertifikatnya tuh di sini. Oke. Tanggal 7 Desember tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi lebih lengkapnya bakalan aku tulis kok dari sini. Buat kalian yang kepo. Oke deh Om, makasih banget ya Om udah ngeceritain sejarahnya, ngobrol-ngobrol tentang Padewakannya juga. Hati Marege namanya.
Oke. Itu kalau padewakan itu jenisnya. Oh gitu. Namanya hati maregi. Oke, siap. Makasih Om, aku jadi Yo. tahu sejarahnya, ceritanya, pembuatannya juga udah kita ulik dan lain-lain. Buat kalian pokoknya sekali lagi yang mau main bisa langsung ke sini langsung Bulukumba dan atau enggak alamatnya aku taruh di sini. Oke, Om, sekali lagi makasih, sehat-sehat, sukses juga. Nanti kalau kapalnya berlayar atau apa-apa lagi, infoin lagi ya Om. Ya, siap. Siapa tahu kita bisa ngelipet lagi. Oke. Kalau masih penasaran, datang ke sini. Tuh, Dan dengerin. tonton ini. Oke, siap. Jangan lupa. Siap. Jangan lupa buat kalian yang nonton, dinyalain loncengnya, di like, di subscribe, dan jangan lupa di komen. Yang kepo bisa kasih pertanyaan apapun tentang pinisi di kolom komentar. Nanti kita bakalan bantu jawab. Nah, buat kalian juga yang mau kontak personnya bapaknya juga aku udah taruh. Nggak apa-apa ya Om ya, siapa Nggak tahu apa-apa, ada nggak apa-apa. yang berminat bisa langsung aja hubungin di nomor ini. Dan sekali lagi makasih untuk episode Mercusuar hari ini dengan saya Daranti dan om-om keren ini. Pamitan dulu, dadah!